tadi kan clustering itu kan unsupervised gitu ya. Tapi kita tahu nih, kalau tadi clustering sudah ketemu, jadinya kan sudah jadi supervised, karena sudah ada labelnya kan. Karena tadinya nggak ada label, jadi ada label. Labelnya apa ya? Itu nama-nama klasternya gitu ya. Karena itu, sekarang bagaimana sih sebetulnya in real case ya, cara kerjanya si clustering, itu yang namanya nanti ada clustering to classification method ya, atau supaya gampangnya kita langsung lihat dari workflow kita gitu teman-teman ya. Jadi gini, jadi di workflow kita kalau teman-teman lihat itu nanti di atas itu ada yang judulnya metanode gitu ya. Jadi metanode itu sebetulnya adalah flow yang dibungkus gitu ya. Jadi dalam metanode ini sebenarnya kita bisa buka juga, ini aslinya flow juga. Jadi kadang-kadang workflow kita sudah menjadi sangat kompleks, untuk menyederhananya kita bungkus menjadi metanode ya, atau bisa juga nanti menjadi komponen. Sekarang kita belajar dulu yang metanode. Jadi isinya metanode ini sebetulnya adalah workflow juga. Jadi kalau ini saya open metanode-nya, jadi ini saya right click, kemudian metanode, kemudian saya open metanode-nya. Ini isinya sebenarnya workflow juga. Ya, jadi teman-teman misalnya hanya workflow yang dibungkus gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat tadi ya, misalnya ada data ya, ada data sama nih karena source-nya dari yang ini sebetulnya kalau kita lihat balik source-nya dari sini kan, masuk ke sini gitu ya. Nah, jadi pada saat kita masuk ke dalamnya, sebetulnya adalah bahwa source-nya dari table yang sama tadi ya. Tadi data yang tadi saya partitioning dulu ya, ingat nggak? Jadi kemarin waktu kita belajar machine learning itu untuk classification kita partition, tapi ini hanya untuk pengujian ya. Sebetulnya kalau clustering dia nggak perlu partition, tapi ini karena saya mau menunjukkan bagaimana yang tadinya unsupervised juga bisa diberlakukan sebagai supervised gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini misalnya saya bagi ini ya 70% random gitu ya angkanya gitu ya. Maka kan otomatis dia punya dua keluaran gitu ya. Ada keluaran yang satu ya, ini ada 70%-nya, ini ada 1260 row, ada keluaran yang keduanya, ini 30%-nya ada 540 row. Nah, sekarang saya mau buat cluster based on yang 70%-nya, pakai k-means. Caranya sama nih. Saya nggak 6 cluster gitu ya, misalnya ya, k-means. Ya, 6 cluster k-means-nya. Ya, kemudian ini result-nya. Tapi hanya dari yang 70 ya. Dia dapat 6 cluster dengan baik karena algoritmanya sama gitu ya. Nah, sekarang saya mau uji sisanya 30 gitu ya. 30 tadi kan kita belajar kita mengklasternya hanya dari yang 60 dari yang 70% ini tanpa normalisasi ya. Jadi 70% kita punya cluster. Jadi cluster ini kan menjadi label. Logiknya kalau kita udah punya label, berarti sebetulnya ini udah bisa jadi supervised dong, karena kita bisa tebak akhirnya kan, dengan kombinasi angka ini dia akan masuk ke cluster mana gitu ya. By default ya, kalau kita punya clustering, maka kita bisa punya node yang namanya cluster assigner. Ya, jadi ilmunya yang ada di node k-means ini, ini yang biru, kita tarik ke sini, ya ilmunya digunakan, sehingga kalau dikasih data yang belum di cluster gitu ya, dengan cara ini ya, kita bisa juga kemudian membuat cluster sendiri gitu ya, based on yang tadi. Nah, ini kebetulan dia 6 dan betul berlaku ya. Jadi by default ya, sebetulnya kalau kita cluster ya, itu kapan dia menjadi unsupervised kalau memang sebelumnya belum ada label. Ya, jadi kita run kemudian unsupervised kita dapat label. Once kita punya label, kita kemudian bisa gunakan itu untuk melakukan supervise ya. Nah, node-nya namanya adalah cluster assigner. Nah, pertanyaannya, oh kalau gitu kan kemarin saya belajar algoritma-algoritma lain ya, yang yang classification. Bisa nggak saya pakai yang lain? Nah, kita juga pakai contoh ya. Sekarang hal yang sama nih, saya nggak pakai cluster assigner, saya pakai decision tree learner ya. Jadi saya pakai algoritma tree yang paling weak lah ya, decision tree. Nanti kalau skornya kurang bagus, kita bisa pakai algoritma yang lebih strong lagi. Jadi caranya gimana? Caranya ya sama kayak kemarin, apa yang kita belajar. Jadi kita minta labelnya apa klasternya, sisanya yang lain dipakai untuk menebak ya kan, dia masuk ke ini mana, dan kemudian kita predik ya. Jadi artinya ini dari trainingnya, ini dari training, kita bisa lihat nih. Jadi akhirnya dengan kolom 1, dan kolom 0 dan kolom 1, dia bisa tebak juga
prediction clusternya gitu ya. Belajarnya dari mana? Dari cluster yang dari K-means tadi ya. Dia bisa tebak ya kan. Akurasinya berapa untuk training? Ini karena kita coba algoritma yang paling weak dan mungkin tidak kita tuning ya. Resultnya adalah sebagai berikut. Akurasinya dia di 99,8 gitu ya. Precisionnya cukup oke ya. Jadi artinya ya ini membuktikan bahwa sebetulnya begitu ada labelnya dia bisa dilakukan dengan cara apa namanya classification atau menjadi supervised. Nah, next ya tadi sekarang ini kan diambil dari yang mana data ini kan tadi kan trainingnya kita ambil dari yang apa namanya kita tebaknya kan dari keluarannya si machine learning ini ya dari si K-means ya artinya dia dari trainingnya. Sekarang testingnya dari data yang sama sekali belum di cluster jadi saya ambil dari yang bawah gitu ya. Nah dia masuk di sini ya kemudian kita run ya kan kemudian kita cocokkan dengan hasil yang keluarannya si cluster assigner jadi sama-sama datanya data-data partitionnya 30%-nya ya kalau kita proses dengan cluster assigner dan kita proses menggunakan decision tree predictor yang ilmunya dari decision tree tadi yang tidak sempurna ya ini nggak 100% tapi kita lihat hasilnya ya kita joinkan kemudian skornya kita bandingkan ya jadi kita bandingkan si cluster keluarannya si assigner ya cluster assigner dan prediction cluster keluarannya si decision tree gitu ya kemudian kita bandingkan resultnya sebagai berikut ya mirip gitu ya ya bahkan kalau di sini case-nya dia akurasinya bagus ya akurasinya 100% gitu ya nah jadi dari sini teman-teman harusnya cukup paham ya bahwa satu teknik clustering ya itu dipakai kalau memang nggak ada label kita kelompokkan tapi once dia punya label sebetulnya kita berpikirnya dia sebagai supervise gitu ya kita bisa tebak itu menggunakan classification artinya kalau saya melakukan suatu clusteringnya tuh lama prosesnya misalnya data kita besar maka sekarang saya tahu nih saya nggak perlu ulangi clusteringnya kalau hasilnya sudah bagus ya maka sisanya tinggal kita gunakan saja algoritma-algoritma yang memang classification ya. Nah, itu gunanya ya kita apa namanya mampu mengimajinasikan dari masing-masing machine learning ini gitu ya. Jadi kenapa ini kita belajar? Maksudnya bukan untuk teman-teman pusing tapi dapat idenya. Bahwa machine learning yang katanya canggih apa dan sebagainya sebetulnya nggak canggih-canggih banget ya. Termasuk nanti yang deep learning kita coba masuk juga ke area situ gitu ya. Bahwa sebetulnya simple-simple aja. Kenapa? Karena kita tinggal memakai algoritma atau memakai library yang ada. Yang paling penting buat kita ya, masuk di area business data science adalah bahwa kita paham cara bekerjanya. Kita bisa membayangkan. Walaupun untuk masing-masing detail algoritmanya saya nggak terlalu tahu persis nih, misalnya codingnya gimana, apa gimana, dan sebagainya, cara buatnya gimana. Yang penting secara umum cara kerjanya saya paham, maka saya bisa membayangkan dan saya bisa merancang suatu solusi nanti yang berguna atau powerful untuk kebutuhan kita gitu ya. Nah, jadi ini materi hari ini adalah mengenai clustering ya. Jadi gambarannya seperti itu. Kalau teman-teman misalnya ada yang masih bingung nanti boleh silakan nanya. Tapi yang penting serap saja dulu informasinya nanti dengan berjalannya waktu teman-teman akan sangat familiar untuk apa namanya menggunakan teknik-teknik machine learning ini dan akan betul gitu ya approach-nya secara saintifik gitu ya. Jadi kalau ada step-step yang kita lewati atau yang menurut kita tidak perlu, sementara menurut orang teknis atau menurut orang akademis perlu, kita tahu nih reasonnya bukan karena kita tidak melakukan dengan benar, tapi kita sudah tahu cara kerjanya, makanya saya berani bypass beberapa step yang disarankan dilakukan secara teknis ya.